Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik Ibu. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Mbak Dia, apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Mbak Dia menemui Ibu, ada hal yang ingin dibicarakan pada Ibu. Iya Bu, terus terang saja Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu. Itulah saya menemui. Bicarakan saja Mbak Dian. Ibu siap untuk mendengar ceritanya Mbak Dian. Mbak Dian tidak usah merasa takut untuk menceritakan hal apa yang dirasakan oleh Mbak Dian. Karena dalam proses konseling ini seorang konselor mempunyai asas-asas tertentu. Yang terpenting yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dian menceritakan semua ini itu bersifat rahasia. Hanya Ibu dan Mbak Dian dan Tuhan yang tahu. Jadi begini Ibu, sebenarnya saya ada masalah dengan diri saya. Saya sebenarnya masuk ke sekolah ini bukan karena pilihan saya sendiri. Bukan keinginan Mbak Dian. Iya Bu, sungguh bukan keinginan saya masuk sekolah ini. Sebenarnya saya ingin masuk sekolah SMK Bu dan ingin mengambil jurusan perkantoran. Saya suka jurusan perkantoran karena lebih banyak praktek selayaknya orang-orang di kantor seperti itu. Sedangkan di sekolah SMA kan lebih banyak belajar materi dan saya rasa saya lebih mampu di jurusan perkantoran. Tetapi tante saya menyuruh saya untuk masuk sekolah ini Bu, katanya SMA lebih baik daripada SMK. Kalau SMK tidak ada waktu bagi saya di rumah untuk bekerja dan belajar karena lebih banyak praktek di luar, dan jurusan yang saya pilih saat ini yaitu IPA Bu, itu sangat tidak sesuai dengan minat saya Bu. Kalau memang menurut Mbak Dian itu tidak sesuai dengan minat dan kemampuan Mbak Dian miliki, mengapa Mbak Dian harus memenuhi keinginan tantenya Mbak Dian untuk sekolah di sini? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya Bu, karena saya di sini tinggal bersama tante saya dan biaya sekolah saya ditanggung oleh tante saya Bu. Saya takut Bu, jika saya nekat untuk tetap masuk SMK, tante saya akan marah karena tante saya itu orangnya keras Bu. Apa yang ia suruh harus saya ikuti. Dari cerita Mbak Dian merasa jengkel terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa memberanikan untuk masuk di SMK. Iya Bu, bagaimana saya tidak merasa jengkel jika saya harus tetap menuntut ilmu di sebuah sekolah dan jurusan yang tidak saya minati. Otomatis nantinya saya akan lebih terbiasa belajar di sekolah ini. Jika Ibu mengalami hal yang seperti Mbak Dian, Ibu pasti merasakan hal apa yang dirasakan oleh Mbak Dian. Jadi apa yang dilakukan Mbak Dian itu selanjutnya? Dengan itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan sama Ibu. Saya ingin berubah Bu. Berubah? Iya Bu, saya sangat ingin bisa mengatakan tidak kepada tante saya. Saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan Bu, tapi saya tidak ingin tante saya marah dan nantinya akan mempengaruhi sekolah saya juga Bu. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tantenya kamu. Kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan, tetapi di sisi lain kamu ingin mengatakan penolakan terhadap tante kamu. Iya benar Bu, coba Ibu pikirkan saya yang selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memikirkan saya sendiri. Sedangkan nantinya yang akan menjalani saya sendiri Bu, saya juga memiliki keinginan. Baiklah, jadi menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksakan keinginannya harus dituruti tanpa memikirkan perasaannya kamu.
Dan pada akhirnya kamu tidak bisa menolak keinginan tante kamu. Iya Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah meminta, ikuti saja kemauan tante kamu, karena jika kamu tetap nekat bisa jadi nantinya kamu tidak bisa meneruskan sekolahnya. Itu yang membuat saya tidak bisa menolaknya Bu. Saya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan perkataan ibumu? Sebenarnya saya tidak setuju Bu, tapi mau bagaimana lagi, saya tetap tidak bisa berani membantah Bu. Tetapi kalau kamu tidak berani, kamu akan terus-menerus seperti ini. Lalu saya harus bagaimana Bu? Jadi begini, kita akan melakukan teknik kursi kosong. Silakan persiapkan diri Mbak Dian sendiri dan persiapkan posisi Mbak Dian senyaman mungkin dan tarik nafas. Bayangkan kursi kosong ini tante kamu dan cobalah ungkapkan apa yang dirasakan oleh Mbak Dian pada tantenya ya. Dan ada yang ingin dia bicarakan kepada tante. Iya Dian, bicarakan saja. Iya kan? Kurang senang dan terbawa sebelumnya Dian minta maaf. Dian sebenarnya tidak bisa menolak keinginan tante, tapi Dian juga tidak bisa memaksakan Dian sendiri untuk tetap sekolah di SMA. Dian lebih suka sekolah di SMA karena di sana Dian akan langsung mempraktekkan, bukan hanya belajar materi saja. Percuma saja jika Dian tetap sekolah di sekolah yang tidak sama sekali Dian minati. Nantinya kan hanya membuang-buang tenaga saja untuk membiayai sekolah Dian. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Jadi begini kan Dian sekolah dibiayai oleh tante, jadi Dian merasa tidak enak jika menolak keinginan tante. Lalu jika sudah terlanjur seperti ini, mau bagaimana? Kamu mau berhenti? Entahlah kan, Dian juga bingung. Jadi begini Dian, tante memasukkan Dian ke sekolah SMA biar nanti Dian itu pengetahuannya lebih luas, karena kan kalau di SMA lebih banyak belajar materi, sedangkan kalau sekolah SMK Dian akan lebih banyak praktek di luar. Nah, hal itu yang akan membuat tante khawatir. Ya baiklah, dia mengerti sekarang. Setelah melakukan teknik konseling tadi, apa yang dirasakan oleh Mbak Dian? Sekarang saya sudah bisa. Alhamdulillah. Baiklah, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ingin cerita lagi, jangan sungkan-sungkan untuk menemui ibu ya. Terima kasih Bu, terima kasih atas bantuannya yang sangat bermanfaat. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 'Cause that's all